Shalom Pak Bambang, saya mau izin bertanya, siapakah yang dikurbankan? Ismail atau Ishak? Mohon pencerahannya. Kemudian soal Ismail dan Ishak ini juga saya tidak mau berdebat soal itu. Makanya ketika muncul film His Only Son, saya lagi berada di Istanbul, di Turki. Lalu ada seorang teman mengatakan, Pak tolong dibahas His Only Son. Saya nggak sempat nonton, tapi ketika di YouTube kan sekarang ada. Intinya gini, bahwa yang nyaris dikorbankan itu Ishak. Oke? Terus mereka mendebat bukan Ishak tapi Ismail. Terus kemudian Kristen ikut terlibat perdebatan. Terus saya bilang, kenapa kita mau berdebat? Yang jadi masalah itu mereka, bukan kita. Loh kok bisa begitu? Orang lain yang punya masalah, kita diajak bermasalah. Yang meragukan Ishak itu bukan kita. Nah, kemudian saya tidak mau debat agama, tapi saya cross check dari sumber-sumber manuskrip tertua. Coba Anda membaca di teks Qumran. Teks Qumran itu ditemukan di Laut Mati. Itu asalnya dari abad pertama sebelum Masehi. Ada kutipan dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Di situ juga jelas nama Ishak. Ya, Kahna wa Yumer, dan berfirmanlah Allah dalam kutipan naskah gua keempat. Kahna et binika et yehiteka asr akhapta et yitsak wilehleka el eret hamuria, dan seterusnya. Ambillah anakmu yang kau kasih, yaitu Ishak. Ini jelas teks manapun bunyinya Ishak. Mau naskah Laut Mati dari abad pertama sebelum Masehi, Septuaginta abad ketiga sebelum Masehi bahasa Yunani, naskah Masoretik yang kita pakai di sekolah-sekolah teologi kita, ya, yang namanya Biblia Hebraika Stuttgartensia, semua bunyinya et Yitzhak, sama. Lihat terus teman-teman Muslim punya pendapat berbeda. Ada riwayat-riwayat di dalam hadis yang mengatakan yang nyaris dikorbankan Ismail. Ada riwayat juga hadis yang mengatakan yang nyaris dikorbankan Ishak. Jadi yang belum pasti tafsir Quran. Kenapa kita ngurusi orang yang belum pasti? Kita sudah pasti kok. Gitu loh saudara-saudara. Jadi kalau saya ngomong begini, saya tidak pernah menyinggung orang lain. Lo Anda bisa cross check sekarang di YouTube misalnya, bukan Ismail. Coba lagi, cari itu di YouTube, banyak kan sekarang ceramah-ceramahnya Profesor Munim Siri. Misalnya lagi, siapa ini? Muksid Ghazali, Ulil Absar Abdallah. Dia punya pandangan, ini hadis sendiri mengatakan riwayat yang kuat Ishak, bukan Ismail. Kapan riwayat Ismail itu muncul, kata Munim Siri? Itu kuat riwayat Ismail itu abad 14 ketika konflik Islam dengan Yahudi pada masa dinasti Abbasiyah. Karena apa? Nah, kenapa nenek moyangnya Yahudi yang harus diuji Tuhan? Kenapa bukan nenek moyang kita sendiri, Ismail? Karena Quran tidak menyebutkan nama siapa anak yang nyaris dikorbankan. Quran hanya mengatakan bigula min halim, anak yang sabar. Tidak disebutkan Ishak atau Ismail. Bahkan ada tafsir Quran yang cukup tua, yaitu Muqatil bin Sulaiman, menyebut itu Ishak. Itu kan berarti bukan problemnya Yahudi, bukan problemnya Kristen. Taurat Samaria yang dipakai oleh orang Samaria yang sekarang jumlahnya hanya 600 orang di seluruh dunia, itu bunyinya juga sama, Ishak. Jadi naskah Taurat manapun juga, ya, dari bahasa Ibrani, terjemahan Aramaik, terjemahan Yunani, terjemahan Latin, di tangan orang Kristen, di tangan orang Yahudi, di tangan orang Samaria, semuanya Ishak. Lah kenapa kita harus ikut berdebat dengan kontroversi abad 14 Masehi, zamannya Ibnu Katsir? Gitu kira-kira kalau pandangan saya. Jadi saya tidak mengatakan, ya apa agama Samawi Pak, Hindu, ya Hindu tersinggung dong. Setiap agama juga mengklaim asalnya dari surga, asalnya dari Tuhan. Masa Konghucu bukan agama dari Tuhan, itu agama dari manusia. Hindu agama dari manusia, Buddha agama dari manusia, hasil kebudayaan. Tapi Yahudi dengan Taurat yang diberikan Tuhan kepadanya, Kristen dengan Injil yang diturunkan Tuhan kepadanya, Al-Quran dengan diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu semuanya dari surga. Makanya disebut agama Samawi. Tapi itu pun dengan catatan yang paling akhir menyempurnakan sebelumnya. Jadi Anda diakui untuk dibatalkan, untuk apa? Oh, kita bangga disebut agama Samawi. Bagi saya setiap agama itu ya asalnya Samawi, termasuk Hindu, Buddha. Soal itu klaim itu benar atau tidak, itu kan urusan yang mengimani. Saya lebih sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Olaf Suman. Ada agama-agama yang disebut Semitic religion. Semitic itu agama keturunan Sem, putranya Nuh. Nah, Islam termasuk agama Semitic ini. Nah, kalau Hindu, Buddha itu anggap saja agama Timur. Tapi kaitannya apa?
Dengan iman kita tidak tercatat dalam kitab suci, karena yang suka bertengkar tuh dua itu, Yahudi, Kristen, tambah Islam kan gitu kan. Nah itu kira-kira saudara, makanya dalam era dialog ini logika kita bukan logika polemik, tapi logika dialog teologis, menghormati orang lain pada posisinya tanpa mengintervensi orang lain pada tafsirannya masing-masing. Nah biasanya kan seperti contoh seperti ini penting, misalnya gini ya, kenapa Yesus itu dijadikan Tuhan padahal dia nabi? Ini ukurannya siapa? Nabi kok berzina sama anaknya? Itu misalnya Lot. Lot itu kan berzina sama putranya, dikasih mabuk itu, gitu. Sama lahirnya orang yang namanya Moab dan Amon. Bani Moab ya. Moab itu Meab dari bapak. Dan Amon itu kemudian Aman sekarang, kota Aman sekarang. Nah, tidak mungkinlah Nabi seperti ini. Justru kami sangat menghormati Nabi. Makanya Nabi tidak mungkin seperti yang digambarkan dalam kitab Bible. Begitu kan? Bible itu melecehkan Nabi. Itu perspektifnya siapa? Pertama sekarang, siapa yang bilang Lot itu Nabi? Nah itu dulu kan. Tidak ada tradisi Kristen atau Yahudi yang mengatakan Lot itu Nabi. Lot itu bukan Nabi. Lah yang menabikan juga kamu sendiri. Setelah gak cocok, kamu mengkritik Alkitab. Ini kan gak fair gitu loh. Lot itu bukan Nabi. Itu satu. Yang kedua, bahaya untuk mempelajari kitab suci apapun kalau dari sudut pandang sejarah, itu namanya anakronisme. Anakronisme itu apa? Berasal di kata ana, itu melawan. Kronos itu kronologi, melawan kronologi sejarah. Pertanyaannya sekarang, kenapa anak-anak Lot ini, dua putrinya ini, begitu antusiasnya agar bapaknya dikasih mabuk supaya dia dapat berketurunan? Karena apa? Karena budaya Timur Tengah kuno itu takut dengan kemandulan. Dan itu tidak hanya ada dalam kitab suci loh. Anda bisa membaca pada teks-teks arkeologi yang sejaman dengan itu. Orang Timur Tengah kuno itu, orang mandul itu disesali. Karena itu harus ada solusinya. Ketika orang menikah, suami istri, istrinya tidak punya anak. Itu bahasa undang-undangnya tidak bisa memberikan anak kepada suaminya. Nah, ini sudah keliru. Yang memberikan anak bukan istri tapi Tuhan. Ini sudah diskriminasi gender ini. Maka suami itu boleh mengambil hambanya untuk mendapatkan anak dari dia. Ini undang-undang Hammurabi yang bilang begini. Saya nggak ngomong Alkitab. Ini undang-undang Lipit Estar yang ngomong begini. Bandingkan dengan kasus Abraham. Jadi memahami Abraham itu dengan undang-undang pada zamannya, bukan undang-undang perkawinan tahun semarganya. Tidak berketurunan. Ini tidak ada laki-laki di sini. Laki-laki yang semarga dengan dia. Makanya keturunan kita akan punah. Kita akan menjadi aib bagi keluarga kita. Karena di peristiwa, karena kebingungan bapaknya dikasih mabuk. Artinya dikasih mabuk karena apa? Karena nuraninya masih jalan. Itu bapak saya, itu bukan suami saya. Tapi gimana tidak ada laki-laki lain? Dikasihlah mabuk sama dia. Jangan diukur dari ukuran sejarah sekarang, karena beda. Itu satu. Kedua, bukti dalam Alkitab, misalnya bukti dalam Taurat. Kenapa orang Yahudi dalam hukum khusus, kemarin kita baca, hukum umum, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, itu berlaku bagi semua bangsa, yang dikenal mispatim. Lalu hukum peringatan dan hukum khusus. Hukum khusus misalnya Yahudi tidak boleh makan babi, tapi Papua boleh. Gitu? Saya selalu ulang-ulang ini supaya Anda tidak ikut jadi Yahudi, ya kan? Yahudi tidak boleh makan unta, Arab boleh, ya kan? Makanya orang Arab itu menebusnya dengan korban unta, seperti kasusnya kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib. Itu berjanji kepada dewa sepasang dewa dewi namanya Isaf dan Neila. Kalau saya punya anak 10 laki-laki, saya akan berikan yang terbaik, yang tercakep kepada kedua pasangan dewa dewi ini. Akhirnya dia punya anak bener. Yang tercakep itu Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad. Dia harus ditagih janji korban. Jadi kalau kemudian orang Papua bikin perdamaian, ya, antar satu suku yang perang dengan yang lain, korbannya babi. Kenapa diukur dari Yahudi? Ini Papua, bro, bukan Yahudi, kan begitu kan? Ini cara membaca sejarah yang runut. Nah, makanya di selain hukum khusus itu dikatakan begini, kamu tidak boleh memasak anak kambing bersama susu induknya. Itu ditulis dalam Keluaran pasal 23:19. Dan janganlah memasak anak kambing bersama susu induknya. Namanya hukum khusus, nggak ada penjelasan. Tapi arkeologi bisa menjawab. Kenapa Israel tidak boleh memasak daging bersama susu induknya? Itu karena ketika Israel harus berhadapan dengan bangsa-bangsa lain, dia
dikuduskan. Jadi tidak boleh serupa dengan yang lain. Memasak daging dengan susu induknya itu ritus penyembahan dewi kesuburan yang namanya Asera. Makanya Israel supaya tidak serupa dengan bangsa-bangsa tetangganya, termasuk orang Kanaan, jangan kamu menyerupai orang Kanaan, karena engkaulah kudus bagi Tuhan. Kalau orang Kanaan ketakutan dengan kemandulan mereka, makanya memuja dewi kesuburan dengan simbol anak kambing bersama susu induknya. Kamu jangan lakukan itu. Itu karena kekhawatiran akan kemandulan tadi, persis dengan peristiwa Lot. Ya kan? Tapi kalau kita baca, ini ayatnya sudah ada. Ya ayatnya sudah ada, itu alamatnya kepada siapa dulu. Sama dengan Anda membaca Bergerlek Wetbook, kitab undang-undang hukum perdata, yang berlaku bagi orang Indonesia yang bumi putra kan. Kalau Timur Asing kan nggak berlaku untuk kita, Eropa nggak berlaku untuk kita. Itulah namanya pluralisme hukum. Jadi itulah Alkitab. Alkitab itu memang bacaannya orang-orang pinter sebetulnya itu. Jadi kalau orang yang perspektifnya kurang itu sulit. Makanya ini tetangga yang suka ngusili Alkitab itu hanya modalnya comot ayat, nggak lihat konteks sejarahnya. Nah, itulah sebabnya saya ceritakan kemarin ketika memasak kambing bersama susu induknya. Hari ini pun orang Israel tetap melakukan itu. Anda lihat itu di Yerusalem misalnya. Saya tunjukkan biasanya kalau orang ke Yerusalem bersama-sama dengan saya tunjukkan. Ayo kita masuk ke Museum Alkitab. Kenapa Bapak ini penting? Di Indonesia kita dituduh Alkitab palsu. Ini ada replika Alkitab atau Alkitab aslinya, ya. Setelah perang itu replikanya yang dipasang. Panjangnya 731 cm, lebarnya 31 cm dalam perkamen. Itu asalnya dari tahun 150 sebelum Masehi. Eksis sampai hari ini kitab Nabi Yesaya, naskah gulungan. Masa tidak kita lihat? Kita di Yerusalem, ngapain ke Yerusalem? Kalau sekedar hanya KKR, Tuhan itu hadir juga di Jayapura, hadir di Sorong, tidak harus di Yerusalem. Tapi kalau kita sudah sampai di sana tanpa melihat bukti-bukti sejarah, percuma dihambur-hamburkan banyak uang. Wong Tuhan hadir di mana-mana. Maka saya ajak masuk ke situ. Kedua, saya tunjukkan, ini ada waktu luang biasanya, ayo kita jalan-jalan ke pusat kota di Yerusalem. Saya ajak pusat kota. Saya tunjukkan, ini lihat, ada KFC kan, tertulis di situ warna biru, tertulis di situ kosher, halal bagi Yahudi. Ya, tapi ada KFC atau McD warna merah, tertulis low kosher, tidak halal bagi Yahudi. Kenapa? Karena masak cheeseburger. Jadi di dalam daging itu dikasih produk keju, susu. Nggak boleh, karena bertentangan dengan Keluaran pasal 23:19. Tapi KFC merah, KFC biru, McD merah, McD biru berdampingan, tidak perlu ada kota kosher, nggak perlu. Wisata halal nggak perlu. Karena apa? Ada pluralisme hukum. Jadi kalau kita mau belajar toleransi, belajar ke Israel. Nanti orang marah ke saya, ini antek-anteknya Yahudi. Biar aja anteknya orang pinter, jadi pinter juga ini. Iya toh? Tapi saya bukan anteknya Yahudi, saya juga membela Palestina. Tapi bukan Palestina yang suka memalsukan sejarah. Palestina yang mau damai, ya kita aja damai. Tapi kalau mereka yang kerjanya bikin kebohongan terus, ini Tel Aviv mencekam, Tel Aviv dibom. Dan saya datang ke sana nggak dibom. Beritanya kok seperti itu gitu loh. Ya, saya selalu selama selesai saat perang, setelah Oktober 2023 saya sudah ke Israel 7 kali. Terakhir kemarin bulan Desember, ya. Dan saya akan berangkat lagi tanggal 11 Februari ini saya berangkat lagi ke Israel. Jadi saya tunjukkan bahwa ada hal-hal yang memang perlu dikomunikasikan dengan sejuk di Indonesia. Terus tentang masak kambing bersama susu induknya. Kalau kita tidak lihat aspek sejarah, coba lihat. Ketika Abraham menjamu 3 tamunya, apa yang disuguhkan Abraham? Daging lembu yang gemuk bersama dade. Dade itu produk susu. Berarti Abraham melanggar Keluaran pasal 23 ayat 19. Zaman Abraham imamat belum diberikan. Zaman Abraham belum ada Musa. Kan kita harus lihat sejarah itu konteksnya apa. Lah kalau Anda membaca, minta maaf, kitab suci Al-Quran lebih mudah. Karena kalendernya cuma satu. Semua dilihat dari perspektif Nabi yang satu. Makanya bahasanya juga mudah. Bahasa Arab saja. Anda membaca kitab Keluaran, kitab Kejadian. Bahasanya Ibrani di zaman kira-kira tahun 1300 sebelum Masehi. Tapi kalau Anda membaca kitab Daniel, separuh ayatnya pakai bahasa Aram, separuh ayatnya, separuh pasalnya pakai bahasa Ibrani. Gitu kan? Berarti kalau kita membaca misalnya zaman kerajaan Sriwijaya, kira-kira ngerti nggak suruh membaca Alkitab terjemahan baru edisi 2?
Nggak ada yang ngerti waktu itu. Lalu saya tunjukkan kepada teman-teman lintas agama ini. Untuk memudahkan Anda paham Alkitab saya, tolong saya mau kasih hadiah pada kalian. Saya mau membaca prasasti dari zaman kerajaan Sriwijaya. Prasasti apa Pak? Prasasti Kedukan Bukit. Ini bahasa Melayu, bahasa akarnya bahasa Indonesia dan Malaysia sekarang. Dengar baik-baik ya. Saya mau baca prasasti ini baris pertama. Dapunta yang naik di Sampau ngalap Sidayatra. Dapunta yang naik di Sampau ngalap Sidayatra. Mana yang ngerti bahasa Malaysia, bahasa Melayu? Semua bengong. Mana satu kata yang kamu pahami saya bayar 1 juta, saya bilang gitu. Namanya mahasiswa, duit 1 juta kan luar biasa itu untuk jajan kan. Tidak ada yang angkat tangan. Kenapa ada angkat tangan? Tidak ngerti Pak. Itu bahasa baru tahun 645 Masehi kamu sudah lupa. Nah kamu mau mempersoalkan Alkitab yang sudah ribuan tahun. Pangkatmu itu apa? Ini bahasa Melayu baru abad ke-7. Anda sudah tidak paham. Saya jelaskan ya. Dapunta yang itu nama orang. Yang jelas waktu itu nama orang belum ada yang namanya Muhammad Soleh, nama-nama Nusantara asli atau nama minimum Sanskerta. Karena Arab belum masuk Indonesia kan. Nah contoh, yang itu artinya Tuhan. Makanya ada kata sembahyang. Itu Nusantara asli. Sebelum Sanskerta masuk, sebelum Arab masuk, sebelum Inggris masuk. Naik itu menjadi kata naik sekarang. Seperti kata layak, laik. Ya Tuhan kami tidak laik. Coba tanyakan kepada anak-anak sekarang apa artinya laik. Nggak ada yang tahu. Padahal itu baru tahun 1960-an, 1970-an, 1970-an. Naik di Sampau. Sampau itu sekarang Sampan. Ngalap Sidayatra. Ngalap itu mengejar, Sidayatra itu bahasa Sanskerta. Berkat Tuhan. Inilah wujud bahasa Indonesia di abad ke-7. Wujud bahasa Melayu di abad ke-7. Ketika Sanskerta masuk, nama-nama orang dulu, nama Kalimantan misalnya Kudungga, mulai pengaruh Sanskerta, Mula Warman, Purna Warman, ya Girindra Wardana. Nama orang Jawa itu dulu sederhana, Hayam Muruk. Hayam itu ayam artinya. Ya, nama orang Jawa abad ke-10 nggak ada nama Bambang, itu nggak ada. Bambang itu pengaruh Sanskerta setelah Hindu masuk. Tapi setelah diserap oleh kebudayaan Jawa baru, Majapahit belum ada abad 13. Nama Jawa abad 10 itu. Ini kalau Bapak Ibu tidak paham tetap bisa masuk surga. Saya hanya tunjukkan kompleksitas bahasa ya. Misalnya prasasti Balitung itu abad 10 Masehi. Tertulis di sana misalnya. Galiksi galigi mawayang buat yang macarita bima yakumara. Kicaka mabanyol. Apa itu artinya? Nama orang, mamuk, mamuk itu nama orang. Si mamuk, si mamuk. Si itu sebutan, si ya artinya sama. Mamuk itu nama orang. Kicaka itu nama orang. Jadi nama orang itu nama-nama binatang yang perkasa, misalnya Gajah Mada, Gajah Pagon. Nama-nama si singa Mangaraja itu kan nama-nama binatang. Karena zaman dulu binatang yang kuat itu menjadi ide bagi kekuatan jasmani kita gitu loh. Nama itu juga muncul, misalnya Pantera itu penter, macan kumbang. Nama-nama itu juga muncul. Ketika Hindu masuk baru nama-namanya didewakan. Ada nama dewa, ya. Nah, mawayang itu memainkan wayang. Buat yang dipersembahkan buat Tuhan. Jadi waktu dulu pertunjukan bayang-bayang yang Nusantara asli. Lalu ketika Hindu masuk, Macarita, ceritanya Bima, ketika sang Bima Yakumara ketika masih muda, cerita Bima itu dari India, tapi pertunjukan wayang itu Nusantara asli. Ini contoh-contoh seperti ini, ya. Dulu nama orang Manado itu Pingkan misalnya. Begitu Kristen masuk, satu kampung namanya Maria Magdalena, Marta, bener nggak? Elizabeth. Budaya lokalnya hilang. Makanya orang Papua biar aja ada nama baptisnya, nama Alkitab, tapi nama aslinya jangan dibuang. Itu lokalitas kita, gitu loh. Nah, ini saya berikan contoh betapa hanya jarak waktu yang ratusan tahun saja sudah seperti itu, apalagi ribuan tahun. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.